Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu karakteristik laporan keuangan. Menurut Dwi Prastowo tahun 2011, karakteristik kualitatif laporan keuangan merupakan ciri khas yang membuat masih dalam laporan keuangan berguna bagi para pemakai dalam pengambilan keputusan ekonomi. Nah, karakteristik kualitatif laporan keuangan ini meliputi yang pertama, dapat dipahami, yang kedua, relevan, yang ketiga, keandalan, dan yang keempat adalah dapat dibandingkan. Mari kita bahas satu-satu. Yang pertama, dapat dipahami, yaitu kualitas penting informasi yang ditampung dalam laporan keuangan adalah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Untuk maksud ini, pemakai diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai tentang aktivitas ekonomi dan bisnis, akuntansi, serta kemauan untuk mempelajari informasi dengan ketekunan yang wajar. Namun, demikian, informasi kompleks yang seharusnya dimasukkan dalam laporan keuangan tidak dapat dikeluarkan hanya atas dasar pertimbangan bahwa informasi tersebut terlalu sulit untuk dapat dipahami oleh pemakai tertentu. Nah, untuk yang kedua yaitu relevan. Informasi harus relevan untuk memenuhi kebutuhan pemakai dalam proses pengambilan keputusan. Informasi memiliki kualitas relevan kalau dapat mempengaruhi keputusan ekonomi. Pemakai dapat membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, dan masa depan, menegaskan atau mengoreksi hasil evaluasi mereka di masa lalu. Kemudian, peran informasi dalam peramalan prediktif dan penegasan konfirmatori berkaitan satu sama lain. Misalnya, informasi struktur dan besarnya aset yang dimiliki bermanfaat bagi pemakai ketika mereka berusaha meramalkan kemampuan perusahaan dalam memanfaatkan peluang dan bereaksi terhadap situasi yang merugikan. Informasi yang sama juga berperan dalam memberikan penegasan atau confirmatory role terhadap prediksi yang lalu, misalnya tentang bagaimana struktur keuangan perusahaan diharapkan tersusun atau tentang hasil dari operasi yang direncanakan. Mari kita bahas yang ketiga. Informasi juga harus andal atau reliable. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan, material, dan dapat diandalkan pemakaiannya sebagai penyajian yang tulus atau jujur dari yang seharusnya disajikan atau yang secara wajar diharapkan dapat disajikan. Informasi mungkin relevan, tetapi jika hakikat atau penyajiannya tidak dapat diandalkan, maka penggunaan informasi tersebut secara potensial dapat menyesatkan. Misalnya, jika tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca. Meskipun, jika tindakan hukum masih dipersengketakan, mungkin tidak tepat bagi perusahaan untuk mengakui jumlah seluruh tuntutan tersebut dalam neraca. Meskipun dapat untuk mengungkapkan jumlah serta keadaan dari tuntutan tersebut. Nah, dalam keandalan tuh ada beberapa poin. Mungkin ada 5 poin ya. Yang pertama, ada penyajian jujur. Kemudian yang kedua, substansi mengungguli bentuk. Yang ketiga, ada netralitas. Yang keempat, ada pertimbangan sehat. Dan yang kelima, ada kelengkapan. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah dapat dibandingkan. Pemakaian harus membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Pemakaian juga harus dapat memperbandingkan laporan keuangan antara perusahaan untuk mengevaluasi posisi keuangan secara relatif. Oleh karena itu, pengukuran dan penyajian dampak keuangan, transaksi, dan peristiwa lain yang serupa harus dilakukan secara konsisten untuk perusahaan bersangkutan, antar periode perusahaan yang sama dan untuk perusahaan yang berbeda. Mungkin segitu saja pembahasan dari saya dan merupakan pembahasan penutup dari kelompok kami. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.